Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, pada siang hari ini insyaallah saya di sini akan mengerjakan tugas UAS Pendidikan Sejarah Agama Islam yang diberikan oleh dosen Pak Asep Rahmatullah SPD MPD. Semoga Allah merahmati beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, dilancarkan rezekinya, dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yaitu tugasnya mengenai keberhasilan kaderisasi umat pada zaman Nabi Muhammad SAW dan bagaimana ide atau gagasan tentang umat atau keislaman pada masa kini. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun laisa kal bashar. Nabi Muhammad adalah manusia laisa kal bashar, tetapi tidak seperti manusia biasanya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kemuliaan yang luar biasa dibandingkan manusia yang lain. Allah memberikan tugas kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sebagaimana yang telah disampaikan beliau, aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak para manusia. Mana lagi salah satu Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita salah satunya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW diharapkan atau diwajibkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatul udmah, syafaat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaderisasi, keberhasilan kaderisasi umat pada zaman Nabi Muhammad salah satunya adalah menanamkan keyakinan dalam diri, menanamkan ketauhidan dalam diri, karena dengan ketauhidannya, dengan keyakinan itulah ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam mudah untuk diterima oleh umatnya. Salah satunya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, seluruh umat tidak mempercaya adanya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Tapi ada salah satu sahabat Nabi, yaitu beliau adalah as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah yang mempercayai, beliaulah yang meyakini kepada umat peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar adanya. Makanya beliau diberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Masih banyak para sahabat yang lain sebagai keberhasilan kaderisasi umat pada zaman Muhammad SAW. Masih banyak para sahabat yang lain yang punya ketegasan, punya keyakinan ketauhidan yang luar biasa, mengimani Rasulullah SAW. Salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dulunya adalah seorang pegulat handal. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab tersebut. Maka suatu ketika Umar bin Khattab melewati rumah adiknya, itu namanya, lupa saya namanya siapa. Nah, ketika itu adik itu sedang membaca Al-Quran, Nah, Umar bin Khattab melewatinya dan mendengar adiknya sedang membaca Al-Quran. Beliau mendengarkan apa isi kandungan ayat suci Al-Quran tersebut. Ketika itu sentak Umar bin Khattab marah masuk rumah adiknya, itu marah kepada adiknya, dan setelah itu dia meminta mengulangi ayat suci Al-Quran untuk dibacakan kepadanya. Ketika dibacakan oleh adiknya, hatinya pun gundah, hatinya deg-degdug, berubah keyakinan dalam hatinya. Dan namanya hati qalaba yuqallibu, berubah-ubah, berbolak-balik. Nah, ketika itu Umar bin Khattab yang tadinya pembenci Islam, pembenci Rasulullah SAW, dan dia sentak berubah dalam hatinya, meyakini adanya Islam, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan Rasulullah SAW adalah utusannya. Dengan inilah, dengan Al-Quran lah hatinya berubah, dan dia meyakini Islam benar-benar agama yang benar. Setelah itu dia bersyahadat kepada Rasulullah SAW dan dia masuk Islam. Yang tadinya dia keras di dalam pergulatan, sehingga dia masuk Islam berubah menjadi tegas,
keras menjadi tegas. Itulah keutamaan Islam di dalam kehidupan. Artinya Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat. Islam juga yang bisa merubah kehidupan sosial kita menjadi yang lebih baik. Karena Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah saya baca tadi, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu melebihi daripada adab. Akhlak itu adalah salah satu fondasi, karena akhlak itu bisa merubah kehidupan sosial kita menjadi baik. Yang tadinya orang buruk kepada kita, karena akhlak kita, bahkan dia berpandang baik kepada kita. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mulia, Nabi yang diutus kepada umat, Nabi yang diutus kepada kita sebagai hambanya untuk menyebarkan Islam. Dakwah Nabi Muhammad SAW adalah selama 23 tahun. Itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan keyakinan dan ketauhidan tersebut. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah salah satu suri tauladan bagi umat seluruhnya, seluruh alam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin untuk seluruh umat. Ketika Islam ada di satu daerah, maka Islam disitulah ada satu perdamaian. Bagaimana yang kita rasakan di Indonesia ini, berbagai macam umat, berbagai macam suku, agama, etnik, ras dan lain sebagainya, tapi damai-damai saja. Ketika Islam ada, Islam menjadi mayoritas di situ, maka perdamaian akan terus berjalan. Karena Islam punya keyakinan ukhuwah Islamiyah adalah salah satu tali persaudaraan Islam. Al-muslimu akhul muslim, muslim adalah saudara sama muslim. Tapi begitu pula muslim kepada kaum non muslim adalah kaum sosialisasi keislaman. Dalam Islam ada yang namanya muamalah, yaitu sosialisasi atau perdagangan dan lain sebagainya. Di dalam muamalah ini Islam itu harus memanusiakan manusia, humanisasi. Jadi memanusiakan manusia itu adalah tradisi Islam. Jadi jangan dibolak-balik peristiwa tersebut. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ide gagasan kita terhadap Islam di masa kini? Mengenai Islam pada zaman sekarang, kita harus lebih bisa memilah dan memilih antara yang baik dan yang buruk. Yang jadi faktor utama yaitu tentang sosial media. Kita harus bisa memilih mana yang harus ditonton dan mana yang tidak ditonton. Karena itu bisa merubah keyakinan kita, merubah fisikal kita, merubah otak kita, merubah ide dan gagasan kita terhadap Islam tersebut. Karena banyak sekarang Islam yang mungkin dikategorikan kurang baik, atau kadang dikategorikan agak menyeleweng atau menyesatkan dalam kategori akidah. Karena di dalam Islam ada namanya cabang, ada yang namanya furu' dan usul. Yang terutama usul ini adalah satu asas, satu fondasi bagi kita, yaitu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cabang itu cabang, banyak cabang-cabangnya. Itu furu'. Kalau dijelaskan lebih panjang. Baiklah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai umat muslim untuk menanggapi hal tersebut? Syubbanul yaum jalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Artinya rubah dulu pemudanya. Kita sebagai pemuda rubah pola pikir kita tentang keislaman kita. Karena Islam itu adalah salah satu agama yang bisa merubah akhlak manusia yang tadinya buruk bisa menjadi benar, karena adanya ketauhidan tersebut. Karena Rasulullah SAW memberikan ketauhidan dan keyakinan yang benar dan mencontohkan qudwah yang benar juga. Makanya kita sebagai umat dan pemuda di masa kini, ayo kita bareng-bareng kita rubah kegiatan kita, pergaulan kita. Boleh saja kita bergaul dengan yang buruk-buruk, tapi kita buang yang buruknya, kita ambil yang baiknya. Karena di dalam pergaulan itu kadang ada yang buruk dan ada yang enggak. Makanya ambil baiknya, buang buruknya. Baik, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pesan dari saya, mungkin tidak banyak,
Ayo kita bersama-sama membangkitkan Islam di masa kini, karena keislaman di masa kini terkadang merosot dalam segi akidah, fikih dan lain sebagainya karena pergaulan yang terutama ini sosmed. Ayo kita mencegah hal tersebut. Al-wiqayah khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.